kelawan ma i'tamadahu jam'un muhakkikun sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haytami fi syarhil minhaj ing dalam kitab syarhil minhaj wa fatawihi lan fatawini syekhina. Thumma qala nuli dawu sapa syekhuna man abbara bi udrihi fa ibaratuhu muawwalah. Man utawi ulama abbara kang gawe tetembungan sapa man bi udrihi kelawan oleh den udhuri man takhallafa li sunnatin fa ibaratuhu mongko utawi ibaroe ya Allah man abbara mongko utawi ibaroe man abbara iku muawwalatun kang den takwil. Wa alaihi lan nalikane lumaku sapa kita ing atase ma'tamadahu muhakkikun ay wa idza jaraina alaihi illam yudrik lamun ora nemoni sapa man takhallafa al imama ing imam fir ruku ing dalem ruku fatat mongko pot ing man takhallafa apa ar-rakaatu sak rakaat wala yarkaulan ora kena ruku sapa man li annahu krana sak temene kelakuan iku la yuhsabu ora den itung apa ruku lahu kedue man bal yutabihu bali anuta sapa man ing imam fi huwihi ing dalem mudune imam li sujudi krana arai sujud wa ilalan lamun ora yutabi'uhu batalat mongko batal apa salatuhu salati man takhallafa in alima lamun ngerti sapa man wa ta'ammadalan moho sapa man. Thumma qala nuli dawu sapa syekhuna walladzi yattajihu annahu yatakhallafu li qiraati ma lazimahu walladzi utawi barang yattajihu kang luwih duweni waca apa alladzi iku annahu sak temene man iku yatakhallafu ngeri sapa man li qiraati ma krana maca ing barang lazimahu kang wajib apa ma ing man hatta yurida hingga ngarepake sapa al imamu imam al huwiya ing mudun lis sujudi krana arai sujud fa ing kam malam mongko lamun nyampurnakake sapa man ai ma lazimahu minal qiraah wa faqahu mongko metu ana sapa man ing imam fihi ing dalem huwi lis sujud wala yarka'ulan ora kena ruku sapa man wa ilalan lamun ora yarka'u berarti yarka'u batalat mongko batal apa salatuhu salati man in alima lamun ngerti sapa man wa ta'ammadalan moho sapa man wa ilalan lamun ora kamala faraqahu mongko mufaraqah sapa man ing imam bin niyati kelawan niat. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun fi syarhil irsyad ing dalam kitab syarhul irsyad wal aqrabu lil mangqul al awwal wal aqrabu tawi kang luwe pare lil mangquli maring kaul kang den nukil saking Imam Syafi'i iku al awwalu kang pertama wa alaihi lan ari kalane lumaku sapa kita ing atase al awwal wa alaihi lan iku tetep ing atase al awwal aktsarul mutaakhirina utawi luwe akeh pira-pira ulama mutaakhirin. Amma idza raka'a anapun ari kalane ruku' sapa man biduni qiraati qadriha kelawan tanpa maca ing kira-kirane sunnah fatabtul mongko batal apa salatuhu salati man wa fi syarhil irsyad lan iku tetep ing dalam syarhul irsyad lahu kedue syekhuna an mu'dhamil ashabi saking ake-ake ashabu Syafi'i annahu utawi dawu annahu sak temene man takhallafa iku yarka'u ruku' sapa man wa yaskutulan gugur anhu saking man apa baqiyatul fatihati sekerine fatihah waqtiralan den pilih apa manukila an mu'dhamil ashab bal rajjahahu balik ngunggulake ing ya Allah manukila sapa jam'un golongan mutaakhiruna kang keri-keri wa atalulan dawaake sapa jam'un mutaakhirun fil istidlali ing dalem ngalap dalil lahu ya Allah kedue manukila an mu'dhamil ashab wa anna kalam syaikhaini lan sak temene dawe Imam Nawawi lan Rafi'i ku yaktadhihi matrapi apa kalam syaikhain ing manukila. Amma idza jahila anapun ari kalane bodoh sapa man anna wajibau ing sak temene kewajibane man iku zalika mengkono istighal bil Fatihah qadra sunnah fahuwa mongko utawi man bitakhallufihi hale tetep sertane ngerine man lima maring barang lazimahu kang tetep apa ma ing man iku mutakhallifun aran wong kang ngeri bi udrin sebab udur qala hundau haqi ing ya Allah kaunuhu bitakhallufihi lima lazimahu mutakhallifan bi udrin sapa al qadi Husain wa kharajalan kejaba bil masbuki kelawan makmum masbuk sapa al muwafiq makmum muwafiq fa innahu mongko sak temene muwafiq iku idza lam yutimma ari kalane ora nyampurnakake sapa muwafiq
al-Fatihah ing Fatihah listighalihi krana ketungkule muwafiq bisunnatin kelawan kesunahan ka doa iftitahin kaya doa iftitah wa illam yadhunna senajan ora nyono sapa muwafiq idrakal Fatihati ing nemoni Fatihah ma'ahu sertani imam iku yakunu mongko ana sapa muwafiq iku kabati il qiraati kaya wong kang lambat wacane fima ing dalem barang maro kang wis liwat apa mabila nizain kelawan tanpa pasulayani ulama bila nizain kelawan tanpa pasulayani ulama lajeng wasabquhu ala imamin wasabquhu utawi oleh dingini makmum ayil makmum tegese makmum iki rada dalu lah wasabquhu utawi oleh dingini makmum ayil makmum tegese makmum ala imamin ing atasi imam amidan halimahu aliman hale ngerti bitamami ruknaini sebab sampurnane rong rukun fi'liyaini kang bangsa ucapan wa illam yakuna senajan ora ana apa ruknaini fi'liyaini iku tawilaini kang dawa iku mubtilun batalaki lis salati maring salat li fuhsyil mukhalafati krana jembere perbedaan wa suratut taqaddumi utawi bentuke atau rupane dingini bima kelawan ruknaini iku ayar kaayan to rukuk sapa imam iku ayar kaayan to rukuk sapa makmum wa ya'tadilalan iktidal sapa makmum thumma yahwiya nuli mudun sapa makmum lis sujudi krana are sujud masalan umpamane makmum sudah rukuk iktidal kemudian turun ke sujud padahal wal imamu hali utawi imam iku ke imun wong kang ngadeg atau contoh yang lain au ka ayyar ka atau kaya yen to rukuk sapa makmum qoblal imam yang dalam sadurunge imam rukuk duluan imamnya masih berdiri falamma arada mongko sumangsane ngarepake sapa al imamu imam ayyar ka ing yen to rukuk sapa imam rafa'a mongko ngangkat sapa makmum imamnya rukuk dia berdiri falamma arada mongko sumangsane ngarepake sapa al imamu imam ayyar fa ing yen to ngangkat sapa imam sajada mongko sujud sapa makmum falam yajtami mongko ora kumpul makmum ma'ahu sertani imam fir ruku ing dalem ruku wala fil i'tidal lan ora ing dalem i'tidal itu contoh sabku biruknaini walau sabaqo lan lamun dingini sapa makmum bihima kelawan ruknaini tapi sahwan kelawan lali au jahlan utawa bodoh ata mongko nekakno sapa makmum ba'da salami imami ing dalem sausi salami imami makmum birokaatin kelawan sak rakaat wa ilalan lamun ora ata ba'da salami imamihi birokaatin maka aada mongko balenono makmum as-sholata ing salat terakhir wasabquhu utawi oleh dingini makmum alaihi ing atase imam amidan halimoho aliman hale ngerti bitamami ruknin kelawan sampurnane rukun siji fi'liyin kang bangsa penggawean kaan raka kaya yen to rukuk sapa makmum wa rafa'alan tangi sapa makmum wal imamu hale utawi imam iku ka imun wong kang ngadeg iku haramun haram khobarnya wasabquhu bi khilafi takhallufi kelawan bedani ngeri bihi kelawan ruknin fi'liyin fa innahu mongko sak temene at-takhalluf bih iku makruhun makruh kama kaya keterangan yakti kang bakal teko apa mah waman mongko utawi sapa waman utawi wong taqaddama kang dingini sapa man biruknin kelawan rukun sunnah mongko sunnah lahu kedue man apa al-audu bali liwa fi qahudrapun metui ya Allah ya Rabbi ya Karim drapun metui waman taqaddama biruknin sunnah lahul audu waman utawi sapa wonge iku taqaddama dingini man biruknin kelawan rukun sunnah mongko den sunnahake lahu kedue man apa al audu bali liwa fi qahudrapun metui sapa man ing imam inta amada lamun moho sapa man wa ilalan lamun ora ta'ammada tukhira mongko den kinahake milih sapa man bainal audi ing dalem antarane bali wa dawami lan nerusake wa muqaranatuhu makruhatun pun sak menten niki sak mangke tasik terusaken kala wingi dadi sing kala wingi mboten nderek sawir ya koyo angel abot rada abot nih pancen sawir niku kudu rada ajeg lek ora ajeg soro keturunan ya alhamdulillah sak mangke dipun dawuhaken teng mriki kesimpulannya ngeten lah kemarin itu yang dibahas adalah terkait masalah makmum masbuk mungkin konco-konco yang kemarin nggak ikut hadir keranten mungkin baru ikut kali ini utawa sing kala wingi uzur utawa setengah uzur lah makmum masbuk itu kemarin sudah dikatakan adalah man lam yudrik
minal qiyam rupane qiyamil imam maya saul Fatihah. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menemukan dari waktu berdirinya imam durasi waktu yang cukup untuk dia membaca Fatihah. Katakanlah timingnya orang baca Fatihah itu kira-kira orang baca Fatihah itu misalkan 20 detik atau 30 detik misal saja. Orang baca Fatihah itu 30 detik. Ada orang baru datang di masjid, dia takbir Allahu Akbar. Setelah dia takbir, jarak dia takbir dengan imamnya ruku itu durasinya berapa? Kalau durasi dia takbir dengan durasinya imam itu ruku itu ada 30 detik, berarti itu adalah waktu yang cukup untuk dia baca Fatihah. Maka kalau seperti itu dia namanya makmum muafik, karena dia menemukan waktu yang cukup dari berdirinya imam sebelum imam ruku, waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Tapi kalau dia takbir dengan imamnya ruku itu waktu yang tidak cukup untuk membaca Fatihah, berarti status makmum itu adalah makmum masbuk. Allahu Akbar. Cara surat inna a'toina atik karim burine tok fasolli li rabbika wanhar karim burine tok. Jelas gak cukup ini baca Fatihah. Maka kalau sudah jelas gak cukup untuk baca Fatihah, status makmum yang ada ini namanya adalah makmum masbuk. Dan kewajiban makmum masbuk itu kemarin sudah kita ketahui adalah dia langsung baca Fatihah secukupnya sedapatnya. Mestinya begitu. Allahu Akbar. Jelas gak cukup ini Fatihah sampai selesai. Berarti langsung bismillah. Gak perlu baca yang lain. Artinya baca yang lain itu doa iftitah, ta'awud, a'udhu, kabiro, gak perlu. Tapi kok misalkan ada banyak wong repot-repot ngoten niku. Biasa gak tau maca doa iftitah. Wis ngerti masbuk malah maca kabiro. Wong prasaku gak tau maca kabiro biasa. Lah kok dadak wae masbuk kabiro. Lah apa kabiro barang? Wong wis ngerti waktune gak cukup kabiro. A'udzu. Misalkan kemarin sudah dikatakan ketika ada seorang makmum masbuk yang jelas-jelas dia sudah masbuk, andai kata dia langsung baca Fatihah pun Fatihahnya nggak selesai nanti. Tapi kok malah dia nggak baca Fatihah langsung, malah dia membaca kesunahan Allahu Akbar. Nggak cukup ini baca Fatihah, a'udhu. Atau lek gak a'udhu ya kabiro. Dia membaca ta'awud ataupun dia membaca doa iftitah, membaca halal yang sunnah, atau mungkin dia diam. Yang semestinya dia baca Fatihah tapi dia nggak baca Fatihah, malah dia membaca kesunahan. Maka bagaimana? Kemarin dikatakan dia wajib untuk langsung membaca Fatihah sekadar apa yang dia baca tadi, sekadar dia diam tadi. Artinya ngeten, Allahu Akbar. Ketika dia masbuk takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dapat beberapa bacaan, imamnya ruku, Allahu Akbar. Loh, ruku ternyata. Yo ket mau waya maca Fatihah. Ketika imam ruku gimana? Ini nggak boleh ruku dia. Karena dia mestinya bisa baca Fatihah sedapatnya ketika imam tadi berdiri. Maka karena dia tadi itu baca doa iftitah, baca a'udhu, maka dia harus membaca Fatihah terlebih dahulu sekadar apa yang dia baca tadi dari kesunahan. Misalnya, kira-kira mawon lah. Kabiru walhamdulillahi katsira. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Loh, durung Fatihah imamnya ruku. Gimana? Maka kamu harus membaca Fatihah sebelum ruku, tapi nggak sampai selesai. Dibaca sekadar kabiro walhamdulillahi katsira. Kira-kira wae. Kabiro walhamdulillahi katsira. Rong ayat, berarti baca Fatihah 2 ayat. Baru kemudian ruku. Lah, hal ini itu harus dilakukan karena memang pada dasarnya dia itu harus membaca Fatihah sedapatnya meskipun makmum masbuk. Tapi ketika dia mestinya baca Fatihah sedapatnya, sebisanya sebelum imam ruku, kok dia nggak baca Fatihah, imamnya ruku, ya berarti sekarang harus diganti sekadar dari bacaan dia tadi. Cuman masalahnya sekarang ketika kondisinya imam itu sudah ruku, dia malah membaca Fatihah karena dia tadinya tidak membaca Fatihah, semestinya dia akan tertinggal oleh imam. Imamnya sudah ruku, Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca Fatihah karena kita tadi baca kesunahan kan, ini ganti Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan pasti kita akan tertinggal dari imam. Maka bagaimana? Maka kemarin dikatakan menurut pendapat yang diikuti oleh Asy-Syaikhain dan juga Imam Baghawi mengatakan bahwa takhalluf, ketertinggalan makmum masbuk yang seperti ini itu adalah ketertinggalan yang sifatnya itu ma'dzur. Ketertinggalan yang sifatnya itu dianggap punya uzur. Karena apa? Karena dia tertinggal untuk membaca Fatihah yang wajib dia baca.
Sehingga andai kata dia ketertinggalan dari imam, dia karena ketertinggalannya itu ada udzur, dia boleh tertinggal sampai maksimal 3 rukun panjang. Karena secara konsep kemarin wingi-wingi kae punan malah. Secara konsep ketertinggalan makmum dari imam itu kalau faktornya faktor udzur, maka batas terakhir itu tertinggal 3 rukun panjang. Itu pendapat pertama. Sehingga kalau dia itu memang tertinggalnya dianggap udzur, berarti dia harus tetap berdiri membaca Fatihah sekadar kesunahan yang dia baca tadi. Terus gimana? Maka dia tetap dianggap mendapatkan 1 rakaat selama tidak ditinggal oleh imam 3 rukun tawil. Artinya setelah dia baca Fatihah sekadar kesunahan, dia tetap rukuk, gak langsung melok imam, tapi rukuk dulu. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sampai nyusul ke imam selama belum tertinggal sampai pada 3 rukun tawil. Karena ketertinggalannya itu dianggap sebagai ketertinggalan yang sifatnya itu ma'dzur, ada udzur. Pun iku wingi. Nah sekarang ini menampilkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa ketertinggalan makmum masbuk yang seperti dijelaskan tadi itu adalah ketertinggalan yang tidak dikarenakan udzur. Oh enggak dianggap udzur. Kenapa kok ketertinggalannya tidak dianggap udzur? Karena litaksirihi bila udulil madzkur. Karena justru dia dianggap ceroboh, dia dianggap salah dengan dia membaca kesunahan padahal mestinya membaca Fatihah. Kok cara wong? Salah dhewe takbir malah maca Fatihah, malah maca a'udzu. Salah dhewe takbir malah maca kabiro, doa iftitah. Padahal kamu harusnya baca Fatihah. Maka ketika kamu karena itu tadi, gara-gara kamu baca doa iftitah, gara-gara kamu baca ta'awud, a'udzu tadi, kok kamu sekarang akhirnya baca Fatihah dan tertinggal oleh imam, maka ketertinggalan kamu bukan ketertinggalan karena udzur, murni karena kesalahan kamu. Ini menurut pendapat kedua. Ketertinggalan makmum ini bukan ketertinggalan faktor udzur. Maka kalau ketertinggalannya bukan faktor udzur, konsekuensinya nanti beda. Maksudnya ngoten. Karena ketertinggalannya itu bukan faktor udzur, maka nanti konsekuensinya dijelaskan. Pun sak mangke kita pipun gini. Wa jazama bi syekhuna. Niku saking nuruti sing rasa wirwingi. Dadi kudu dijelasne mulai awal. Wa jazama bi syekhuna fi syarhil minhaji wa fatawihi tsumma qala man abbara bi udri fa ibaratuhu muawwalah. Wa alihi illam yudrik al imamah fir ruku'i fatadu ar-raq'atu wa la yarka'u li annahu la yuhsabu lahu bal yutabi'uhu fi huwihi lis-sujud. Pendapat yang kedua ini yakni pendapat yang menyatakan bahwa makmum masbuk yang sudah terlanjur salah, yang semestinya dia langsung baca Fatihah tapi malah membaca doa iftitah atau membaca ta'awud atau diam, dan dia salah akhirnya imam ketika rukuk dia harus baca Fatihah, maka pendapat ini dia dianggap ketertinggalan yang bukan karena udzur. Pendapat ini dinyatakan diikuti juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarhul Minhaj dan juga di dalam kitab fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ketika kita mengikuti pendapat ini, konsekuensinya adalah ketika makmum masbuk ini tidak menjumpai imam ketika imam rukuk, maka dia hilang 1 rakaat. Ngeten lah, ya apa ya prakteknya? Ngeten lah. Kita misalkan takbir, Allahu Akbar, makmum masbuk jelas waktunya imam berdiri sebelum rukuk ini nggak cukup untuk kita baca Fatihah. Mestinya kita langsung baca Fatihah, tapi enggak. Kabiro walhamdulillahi katsira sampai kabiro oleh setengah atau sampai tutup lah tergantung. Imamnya karena imamnya rukuk kita bingung. Lah terus gimana ini Fatihah saya? Maka orang ini wajib untuk membaca Fatihah. Dia wajib untuk membaca Fatihah sekadar kesunahan yang dia baca tadi. Kalau tertinggal gimana? Ya tertinggal aja, tapi ketertinggalan ini bukan ketertinggalan faktor udzur. Sehingga karena ketertinggalannya bukan faktor udzur, andai kata dia melanjutkan bacaan Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya rukuk ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika imamnya sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmumnya baru selesai baca Fatihah, dia rukuk. Ini enggak ada seperti itu. Artinya makmum masbuk ini baru dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu genap ketika dia berhasil menyelesaikan Fatihah yang harus dia baca dan dia menjumpai imam ketika rukuk. Faham maksudnya ini? Dia dianggap mendapatkan 1 rakaat yang itu, 1 rakaat yang itu tadi ketika dia berhasil menjumpai imam pada saat imam masih rukuk.
Kalau dia tidak berhasil menjumpai imam ketika imam masih rukuk, dia nggak dapat 1 rakaat di sana. Nggak dapat gimana maksudnya? Berarti kalau nggak dapat, berarti nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Berarti gimana? Apakah ketika dia itu selesai membaca Fatihah, imamnya sudah i'tidal misalkan, Sami Allahu liman hamidah misalnya. Kita kan berdiri gini. Wis mari wis tutup Fatihah ini. Selesai yang harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Misalkan 3 ayat yang wajib dibaca. 3 ayat selesai. Mau rukuk imamnya sudah i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, selesai. Berarti hilang 1 rakaat itu. Apakah saya harus rukuk? Enggak boleh rukuk malah. Kenapa kok nggak boleh rukuk? Karena dia rukuk itu rangkanya apa gitu loh. Wong dia itu sudah nggak mendapati 1 rakaat. Wala yarka'u li annahu la yuhsabu lahu. Dan dia tidak diperbolehkan rukuk karena andai kata toh dia rukuk itu tidak dihitung bagi dia. Berarti gimana? Kan ngadeg padha ngadegi nggih. Cuma siji ngadegi. Berdirinya imam itu i'tidal, berdirinya kita itu baca Fatihah. Maka kita ikut imamnya kapan? Ketika imam turun untuk sujud, kita ikut turun untuk sujud. Bal yutabi'uhu fi huwihil sujud, melainkan makmum masbuk yang seperti ini tadi ikut serta dengan imam ketika imam sudah mulai turun ke arah sujud. Saged difaham nggih? Niki ngoten. Wa illa batalat sholatuhu in alima wa ta'ammada. Kalau dia tetap saja tidak ikut dengan gerakan imam ketika imam itu sudah turun ke arah sujud, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, dia turunlah ke sujud, Allahu Akbar. Maka ketika makmum belum juga selesai Fatihahnya, dia belum ikut dengan imam pada saat imam sudah turun ke arah sujud, maka sholatnya makmum batal. Kenapa? Karena makmum tertinggal dengan imam ini tidak dianggap uzur menurut pendapat kedua. Karena tertinggalnya tidak faktor uzur, maka seperti yang kita fahami kemarin, ketertinggalan makmum dari imam bukan karena faktor uzur itu maksimal 2 rukun, dan itu tanpa pandang bulu tawil atau qasir. Dan ketika makmumnya masih berdiri, mari maca Fatihah ngeten iki, imamnya rukuk, Allahu Akbar, tertinggal berapa? Tertinggal berapa? 0. 1 kosong ini. Imamnya i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, tertinggal 1. Masih i'tidal kan ini. Ketika imamnya sudah mulai turun, nah ini, sudah mulai turun ke arah sujud, berarti tertinggal 2. Makanya ketika imamnya sudah arah turun ke arah sujud, kok iki sik ket ngisik ndangkep ae, durung tutup Fatihah, batal salatnya. Karena mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ketertinggalan makmum masbuk ini bukan ketertinggalan yang dianggap udzur. Tapi kalau ikut pendapat yang pertama enggak batal. Karena baru tertinggal 1 rukun tawil, 2 rukun sama qasir. Ini perbedaannya pendapat pertama sama pendapat kedua. Sekali jenengan milih wae lah. Wong alim kan penak wae. Batal lamu, pendapat kedua soalnya. Aku ora batal loh, aku melok pendapat pertama kok. Nyantai wae. Ini ngerti nih. Wa illa batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Kalau dia tidak ikut dengan imam ketika imamnya sudah mulai turun ke arah sujud, maka dia sholatnya batal jika tahu dan sengaja. Tsumma qol walladzi yattajihu annahu yatakhallafu li qiraati ma lazimahu hatta yuridal imamu al-huwiya lis-sujud. Pada intinya makmum masbuk yang sebenarnya harus membaca Fatihah sedapatnya, kok dia malah nggak baca Fatihah, baca kabiro, baca a'udzu, yang akhirnya imamnya rukuk, dia belum baca Fatihah sama sekali. Maka dia harus membaca Fatihah sekadar kesunahan yang dia tadi baca, meskipun harus tertinggal dari imam. Cuma batas endingnya ketertinggalan itu mentok paling akhir ketika imam sudah turun ke sujud, harus ikut ke sana meskipun bacaannya belum selesai. Karena kalau nggak ikut justru sholatnya malah batal. Karena apa? Karena ini ketertinggalan yang dianggap bukan ketertinggalan karena udzur menurut pendapat yang kedua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa in kammala wa faqahu fi wa la yarka'u wa illa batalat sholatuhu in alima wa ta'ammada wa illa faraqahu bin niyah. Kalau dia memang mau menyelesaikan bacaan yang mestinya dia selesaikan, karena dia itu makmum masbuk harusnya baca Fatihah meskipun sedapatnya, maka dia batas terakhir harus berjumpa dengan imam ketika imam turun ke arah sujud.
Kalau tidak maka sholatnya malah batal dan dia tidak ada ruku. Orang enek ruku ngapain? Wong jelas rademoni sak rakaat kok. Kecuali kalau imamnya masih ruku, dia sudah selesai baca Fatihah, ruku. Tapi kalau imamnya sudah nggak ruku, i'tidal, ya nggak usah. Nanti saja bareng ketika imamnya itu turun ke arah sujud. Kalau dia tidak berkehendak untuk membaca Fatihahnya, ya mufarokoh dari imam. Kan dia itu ada keterikatan untuk membaca Fatihah sekadar kesunahan itu kan karena ada keterikatan dengan imam. Bisa difahami? Apa sih kok wong kira oleh ruku langsung? Karena dia ada keterikatan dengan imam. Status dia dari imam, dari jamaah ini adalah makmum masbuk, yang mestinya dia baca Fatihah sedapatnya. Kok malah orang malah moco kesunahan? Ya selesaikan dulu Fatihah kamu sekarang, sedapatnya tadi. Nah, itu. Qala syekhuna fi syarhil irsyad wal aqrab lil mangkuli al awal. Tapi yang lebih dekat dengan qaul yang dinukil dari Imam Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Wa ali aktsarul mutaakhirin, dan itu adalah pendapat yang paling banyak diikuti oleh mayoritas ulama mutaakhirin. Amma idza raka'a biduni qiraati qadriha fatabtulu sholatuhu. Kalau mengikuti pendapat ini, kalau dia itu justru imamnya ruku, dia ikut ruku, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imam ruku Allahu akbar melo, Allahu akbar gak maca Fatihah blas, maka sholatnya malah batal. Kan saya makmum masbuk. Iya, kamu makmum masbuk memang. Justru karena kamu makmum masbuk, kamu wajib baca Fatihah sedapatnya. Kok malah kamu rukuk belum baca Fatihah sedapatnya, batal sholatnya. Wa fi syarhil minhaj lahu an mu'dhamil ashab annahu yarka'u wa yaskutu anhu baqiyatul Fatihah. Lah niki penak maneh. Ada pendapat yang kedua. Ketika makmum masbuk Allahu akbar, dia ternyata malah kabiro, baca doa iftitah atau baca a'udhu. Tiba-tiba imamnya ruku Allahu akbar, gimana? Yarka'u wa yaskutu anhu baqiyatul Fatihah. Dia boleh untuk ruku dan gugur Fatihah dari dia. Ini pendapat yang kedua. Banyak wong alim penak tenan. Hai, melok iki wae ora batal lah. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imamnya ruku ya Allahu akbar pisan aku. Batal enggak sholatnya? Kalau ikut pendapat pertama ya batal. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua ya enggak batal ikut ruku. Lah terus Fatihahnya gimana? Ya gugur aku makmum kok. Makmum ya melo imam aku. Gadol total aku lek ngene ya. Hah? Ini pendapat kedua. Banyak dong ngaji niku penak tenan. Batal munggu iki, ra batal munggu iki kan penak. Wa yaskutu anhu baqiyatul Fatihah, dan dia meskipun ikut ruku bersama dengan imam tanpa terlebih dahulu membaca Fatihah, dia sholatnya tidak batal karena Fatihahnya gugur dari dia. Dan pendapat ini pendapat yang diunggulkan oleh mayoritas ulama mutaakhirin. Oh mantap jare. Wa talu fil istidlali lahu penak wae. Padahal wingi rasa awir ya. Ya Allah, anna kalama syaikhaini yaktadhihi. Alhamdulillah. Kalau baleni soalnya rata baleni ngene bubuan iki mau. Sok nyantol-nyantol iki mau. Amma idza jahila anna wajibahu dzalik fa huwa bi takhallufi lima lazimahu mutakhallifun bi udrin. Yang terakhir, karena tadi itu yang dianggap dia itu apa namanya? Tadi itu kan kondisinya tahu. Jadi tahu bahwa kewajiban dia itu adalah dia harus membaca Fatihah sekadar kesunahan. Sekarang kalau misalkan ada orang nggak tahu, nggak ngerti blas, ana wong teko sembayang, Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsira, nggak tahu dia. Imamnya ruku Allahu akbar, kita masih berdiri, kita terus kabiro terus, a'udzu terus, Fatihah ya terus. Jadi kita membaca Fatihah tetap. Tapi bukan karena kita tahu bahwa Fatihah itu wajib dibaca, ya murni kepingin maca wae. Sebenarnya kita nggak tahu bahwa kita itu harus baca Fatihah sekadar kesunahan tadi. Maka gimana? Kan kita tertinggal oleh imam itu. Maka ketertinggalan ini tetap dianggap sebagai ketertinggalan makmum dari imam faktor udzur. Hal itu disampaikan oleh Al-Imam Qadhi Husain. Pun wa kharaja bil masbuk al-muwafiq. Fa innahu idza lam yutimmal Fatihata lishtighalihi bis sunnatin ka du'a iftitahin wa illam yadunna idrakal Fatihati ma'ahu yakunu kabatiil qiraati fi ma marra bila nizain. Pun karena tadi itu yang dibahas adalah makmum masbuk, maka mengecualikan berbeda kasus ketika makmumnya itu makmum muwafiq. Wes tekone nang masjid bareng karo imam wae. Imamnya takbir Allahu akbar, kita juga takbir
Allahu Akbar. Pastinya kan kita menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Makmum muafiq jelas. Maka gimana? Fa innahu idza lam yutimmal Fatihah liishtighali bisunnatin. Maka ketika makmum muafiq itu justru tidak punya kesempatan untuk menyempurnakan Fatihah karena dia itu sibuk membaca kesunahan. Karena dia itu sibuk membaca kesunahan, misalkan doa iftitah, maka dia dihukumi seperti orang yang badi'il qiraah. Artinya apa? Artinya dia diberikan uzur untuk tertinggal dari imam 3 rukun tawil. Wes kayak ngoten niku wae lah contohnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ini bersamaan dengan imam, waktunya cukup untuk baca Fatihah. Ya mungkin kabiroe kedawan apa piye raru. Pokoke kabira walhamdulillahi katsira sebarang kalir. A'udzu. Marang Fatihah gak tutup. Fatihahnya belum selesai, imamnya sudah rukuk. Maka bagaimana kamu boleh tertinggal dari imam yang penting tidak lebih dari 3 rukun tawil. Karena ketertinggalannya ini dianggap sebagai ketertinggalan faktor udzur. Pun wasabquhu ayil ma'mumi ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'liyaini wa illam yakuna tawilaini mubtilun lis-shalah li fuhsyil mukhalafah. Pun tadi itu pembahasannya adalah ketertinggalan makmum dari imam. Sekarang dibalik. Wong sing salate rada kemajon iki biasa. Imam durung rukuk ya. Imam durung itidal kan ono ya ngoten. Saiki sing bahas kemajon. Ketika makmum itu lebih maju, lebih dulu dari imam dengan 2 rukun yang sempurna secara sengaja dan dia tahu, maka hal itu membatalkan kepada sholatnya makmum. Hal itu membatalkan terhadap sholatnya makmum karena terjadi fuhsyil mukhalafah, terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Jadi kalau ada makmum lebih dulu daripada imam secara sengaja dan dia tahu bahwa itu nggak boleh, dengan 2 rukun meskipun nggak 2 rukun tawil sama qasir, pokok 2 rukun yang bersifat tindakan, maka hal itu justru membatalkan kepada sholatnya makmum. Prakteknya gimana? Nah, ini banyak praktek. Praktek pertama, wasuratut taqaddumi bihima ayyarka wa ya'tadila tsumma yahwiya lis-sujud wal imamu qa'im. Contoh pertama, ada imam masih berdiri, imam masih ngadeg nih, maca Fatihah, maca surat, pokoknya imamnya masih berdiri. Imamnya masih berdiri, makmumnya wis mari, bu cepet paling macane. Fatihah aku wis mari, imamnya durung ae. Rukuk dhisik aku nyicil ya. Rukuk deh. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berarti dia mendahului imam berapa rukun? Belum. Masih belum. Wong sik durung kok durung ngadeg sih ande. Allahu Akbar, makmumnya rukuk padahal imamnya masih berdiri. Ini belum mendahului, masih 0 ini. Ketika dia itu iktidal, sami Allahu liman hamidah, berarti mendahului berapa? 1. Mosok ketinggi pancet yang hitungnya keliru ae. Ini 1. Ketika imamnya sudah mulai turun, nah ini mulai turun dari iktidalnya, Allahu Akbar, imamnya lho sing ngadeg. Dek iktidal wis mari wis njelungup pisan. Wis mulai arah jelungup, maka ketika itu sholat dia batal karena dia sudah mendahului imam dengan 2 rukun. Apa itu? Rukuk dan juga iktidal. Ini praktek pertama. Mungkin jenengan niki ora tahu lah, mungkin saya rada jarang kaduan soalnya. Lah niku contoh yang kedua ini yang bahaya. Niki sering wong-wong nih, jamin sering nih. Contoh yang kedua termasuk contoh mendahului imam dengan 2 rukun dan itu membatalkan adalah ka'ayyar ka'aqoblal imam. Kita rukuk dulu, mungkin kesuwen ya apa ngadeki imam nih, maca surat itu dawa. Ada rakanti belas ya. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita duluan rukuk qoblal imam, falamma aradal imamu ayyar ka'rafa. Begitu imam wis tutuk surate misalnya sabbihisma rabbikal a'la, berarti akhirnya apa niku? Wis mbola ayat apa ngono. Wala saufa yardo, mari surate wis mari. Imamnya mari ya ape rukuk iki. Aku tak itidal. Jadi sisipan model ini. Ketika imamnya selesai baca surat, dia mau ruku, kita berdiri dari apa namanya, dari ruku. Berarti kita mendahului imam itu satu rukun kan? Imamnya belum ruku, sik kape ruku, masih mau ruku, kita bangun dari ruku kita untuk itidal. Sami Allahu liman hamidah. Berarti kita mendahului imam 1 rukun. Ketika imamnya ruku, pas kape tangi, didelok, kape tangi rupane. Awak dhewe sujud. Berarti kita mendahului imam 1
rukun lagi, dan ini dianggap dua rukun di mana kita selaku makmum mendahului imam, dan itu membatalkan. Model sisipan nih loh, kan sering ngono wong-wong. Hah? Oh makmum racing. Jadi makmum ngono kuwi modele. Imame ngadeg, awak dhewe rukuk. Imam kabeh rukuk, awak dhewe i'tidal. Ah ngene. Imam kabeh i'tidal, awak dhewe sujud, itu batal salatnya. Kan kacek siji tok ya, cara ngono ngoten. Kan kacek siji tok, aku sujud imame i'tidal. Masalahnya duduk kuwi hitungane. Masalahnya bukan itu hitungannya, yang dihitung itu adalah kamu mendahului sudah berapa rukun gitu loh, bukan selisihnya berapa. Kalau dilihat selisihnya masih selisih satu. Hah? Wong kita rukuk, imamnya berdiri kan, kita i'tidal, imamnya rukuk, selisihnya kan satu. Tapi pada saat kita sujud, imamnya i'tidal, itu sudah selisihnya meskipun satu tapi mendahulunya dua, maka sholat kita dianggap batal. Dan yang seperti itu perlu diwarningkan ke masyarakat, karena mungkin banyak di tengah-tengah kita, khususnya lewat terawih loh, diengkas loh. Kacau apa tuh nih? Dianggap, oh ini i'tidal lagi. Akhirnya tahu wangi i'tidal. Sujud ini sujud. Mendahului sampai 2 kali rukun, itu sholatnya membatalkan. Dan itu banyak di masyarakat kita itu. Perlu diwarningkan itu, perlu untuk diperhatikan. Pak Kacong nggih? Nah ini. Jadi mendahului imam 2 rukun itu enggak cuma harus selisih 2 rukun. Tapi yang penting mendahului 2 rukun. Meskipun yang terlihat hanya selisih 1 rukun. Ya ini sisipan-sisipan itu tadi. Pun kemudian falam yajtami ma'ahu fir ruku'i wala fil i'tidal, yang meskipun tampaknya itu hanya selisih 1 rukun ini tadi, tapi nyatanya dia rukuk enggak bersama imam, i'tidal juga enggak bersama dengan imam, sehingga dia dianggap mendahului imam 2 rukun. Kemudian walau sabaqa bihima sahwan au jahlan lam yadurrah lakin la yu'taddu lahu bihima. Itu tadi kasusnya kalau dia itu secara sengaja mendahului imam atau dalam kondisi tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kasusnya ketika makmum itu mendahului imam dengan 2 rukun tapi dalam kondisi tidak sadar, lupa, rada setengah ngelindur, ngantuk-ngantuk, dalam kondisi lalai, atau dalam kondisi tidak tahu bahwa yang seperti itu membatalkan. Wong awam-awam sing wingi, jenengan sing wingi ra ngerti, saiki ngerti ini. Terus sholatku wingi piye? Nah, kalau itu la yadur, maka itu tidak ada masalah. Tapi meskipun enggak masalah, la yu'taddu lahu bihima. Meskipun itu tidak masalah, artinya tidak membatalkan, tapi dia apa yang dia lakukan itu tidak dianggap. Artinya sing ngeten lah. Misal nggih, imamnya masih berdiri. Kita selaku makmum ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Turunlah kita ke sujud. Allahu Akbar. Ini kita kondisinya nggak sadar, atau kalau nggak sadar nggak tahu bahwa ini membatalkan. Terus jeling nih karo kancane, gak oleh niku, batal sembayangmu. Dia nggak tahu, tapi ini kancane sing eling ora sembayang nih. Wong kancane sing eling sembayang ya padha ae. Ora kancane sing eling gak sembayang wong dieling nih. Ngono kuwi ra oleh. Gitu itu nggak boleh. Kamu sholatnya batal kalau mendahului 2 kali. Maka gimana? Wong dia nggak tahu kok. Maka kalau dia nggak tahu, sholatnya nggak batal. Cuma rukuk sama i'tidalnya tidak dianggap sebagai rukun sholat yang dia lakukan, sehingga dia harus kembali ke posisi awal, yaitu berdiri. Harus ke posisi awal di mana dia berdiri. Kalau dia tidak berdiri, fa illam ya'ud lil ityani bihima ma'al imami sahwan au jahlan ata ba'da salam imami bi rakaatin. Kalau dia tidak kembali, maka nanti dia itu justru wajib untuk menambahkan 1 rakaat setelah salamnya imam. Wa illa a'ada as-shalah. Kalau setelah salam kok sih gak nambah 1 rakaat wae, ya berarti baleni sembahyang ngono ae. A'ada as-shalah. Pun terakhir wasabquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fi'liyin ka'an raka'a wa rafa'a wal imamu qa'im haramun. Berarti yang batal itu kalau kita mendahului imam 2 rukun sampai 2 rukun. Kalau kita mendahului imam cuma 1 rukun gak apa-apa berarti. Meskipun gak batal tapi dosa. Meskipun gak sampai membatalkan tapi itu dosa. Imamnya belum rukuk, kita rukuk. 1 saja, 1. Habis itu kita i'tidal 1 kan? Itu kita dosa. Lek rukuk tok ora dosa. Wong belum mendahului. Itu kan belum mendahului ya. Imamnya berdiri. Kita rukuk, Allahu Akbar, mendahului enggak? Belum mendahului 1 rukun, belum mendahului 1 rukun. Mendahului tapi belum mendahului 1 rukun.
Yang namanya mendahului satu rukun itu kalau dia sudah rukuk bangun dari rukuk. Makanya kita apikan contohnya ngaten. Ka'an raka'a wa rafa'ah. Dia rukuk kemudian i'tidal. Ini mendahului satu. Lah praktek seperti ini meskipun sholatnya nggak batal karena hanya mendahului satu rukun, tapi dia berdosa. Bi khilafit takhalluf bi. Berbeda dengan tertinggal dari imam satu rukun, itu nggak dosa. Ini bedanya. Wong ngejoni karo ngunduri seje. Makmum itu kalau lebih dulu dari imam meskipun hanya satu rukun dosa dia. Tapi kalau tertinggal dari imam satu rukun itu nggak dosa, cuma makruh. Misalkan kita berdiri baca Fatihah, imamnya rukuk Allahu Akbar, tertinggal berapa? Belum. Ketika imamnya i'tidal sami Allahu liman hamidah, padahal ya awake nggak mau coba Fatihah aja nih. Is niat wae. Rodok engko tak balap gue imame. Misale. Hah? Kita masih berdiri ini, imamnya sudah i'tidal, berarti kita tertinggal satu rukun. Batal nggak sholat kita? Nggak batal. Dosa nggak kita? Nggak dosa. Karena tertinggal dari imam satu rukun itu nggak dosa. Tapi kalau mendahului imam satu rukun itu dosa. Tertinggal dari imam, mendahului imam satu rukun itu dosa, mendahului imam dua rukun itu batal. Wa man taqaddama bi ruknin sunnalahul audu liwafiqahu in ta'ammada wa illa tukhayyira bainal audi wad dawam. Kalau ada orang mendahului imam satu rukun secara sengaja, lu sengaja tenan panjene, dia itu rukuk padahal imamnya masih berdiri. Setelah itu dia i'tidal sami Allahu liman hamidah, padahal imamnya masih berdiri. Dia berarti mendahului imam satu rukun secara sengaja, maka dia sunnah untuk kembali. Berarti kondisi berdiri. Berarti dia nanti rukuk lagi bersamaan dengan imam, i'tidal lagi bersamaan dengan imam. Itu kalau sengaja. Tapi kalau enggak sengaja, wa illa, kalau dia tidak sengaja, maka tukhayyira, dia diberi pilihan antara melanjutkan, artinya ditunggu saja sambil i'tidal, nanti sujud bareng imam, atau dia kembali, artinya rukuk lagi sama i'tidal lagi, bebas. Itu kalau tidak sengaja. Pun wa muqaranatu fi af'alin makruhatun, sakmenten barangkali dari teman-teman ada yang kurang paham, kurang setuju, atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ngapunten Pak Ditangket. Untuk makmum yang sholatnya tidak jahar ya, tidak jahar seperti asar, duhur gitu. Jadi makmum itu takbir, ya. Makmum takbir, imam itu posisi takbir ruku. Setelah sujud ternyata langsung imam naik. Maksudnya i'tidal. Itu masuk satu apa? Tidak dihitung. Itu sebenarnya pertanyaannya sudah lama ya. Cuma karena baleni. Makmum itu kan tidak tahu ancang-ancangnya imam ya. Kalau dalam keadaan posisi sholatnya itu sirri ya, maka yang namanya makmum nggak tahu apakah imam ini mau selesai atau tidak. Jadi perkiraannya kan tidak ada. Perkiraannya nggak ada. Terus posisi makmum takbiratul ihram. Imam itu langsung posisi ruku. Ya, imam langsung ruku. Imamnya kan ruku. Kita takbir, imamnya ruku. Kita mau ruku, imam naik. Maksudnya i'tidal, jadi salipan. Oh, salipan. Iya. Makmum racing ya. Oh, makmum racing. Imame berarti. Oke. Ini memang sering terjadi niki memang. Jadi prakteknya ini nanti sebenarnya yang ditanyakan oleh Sa'il ini. Jadi kalau dalam salat-salat yang jahriyah atau bacaan suara imamnya itu keras, maka yang namanya makmum ini kan bisa tahu ini nanti bagaimana oh iki sekate mari, ada perkiraan.
Yang ditanyakan oleh Sa'il itu tatkala sholat-sholatnya itu merupakan sholat-sholat yang sifatnya sirriyah atau bacaannya pelan. Maka seringkali terjadi setelah makmum itu baru saja selesai takbir Allahu Akbar, terus imami ternyata langsung ruku. Kemudian makmume iki mang katene ruku, nggih. Makmume katene ruku, imame wis katene ngadeg teko ruku. Maka itu hukumnya bagaimana? Ngoten nggih. Oke. Kalau itu nanti sebenarnya masuk di dalam pembahasan yang namanya masbuk itu nanti apakah dalam hal itu nggih, contoh yang ditawarkan oleh si Sa'il itu, apakah dalam hal itu nanti dianggap menemukan satu rakaat atau tidak. Kan ngoten. Karena memang dalam hal ini itu memang si masbuk itu ya tidak tersibukkan dengan sesuatu apapun, kan ngoten nggih, ora sempat maca apa-apa, kan ngoten. Tapi si imam ini langsung rukuk dan kemudian si makmum mau nututi rukuk, ternyata imamnya langsung katine ngadeg. Maka permasalahan ini bukan pada pembahasan tentang permasalahan sing jenenge tersibukkan dengan Fatihah atau tidak. Maka ini nanti langsung masuk kepada apakah masbuknya ini dianggap idrokur rok'ah ataukah tidak. Pun itu masuknya ke tentang permasalahan itu. Sehingga kalau ini nanti masuknya kepada masalah itu, apakah dia dianggap menemukan satu rakaat atau tidak, ini kalau kita mengikuti pendapat yang kuat di dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan juga kebanyakan kitab Syafi'iyah mengatakan bahwa kalau prakteknya seperti itu nanti dianggap bisa menemukan satu rakaat kalau dia menemukan rukuknya imam dengan sekadar tumakninah. Lah ini yang menjadi catatan. Jadi si masbuk itu tadi, si makmum masbuk itu tadi akan dianggap menemukan satu rakaat tatkala bersamaan atau menemukan rukuknya imam tapi dengan sekadar napa tumakninah atau bacaan subhanallah. Jadi cara bahasane nggih, iki makmum sik katene rukuk niki sering banget nih. Makmum sik katene rukuk seret. Lah kok ternyata imam langsung mau berdiri. Maka kalau ini tadi dianggap sudah menemukan atau bahasanya nemoni ruku si imam dengan sekadar tumakninah yakni bacaan subhanallah, maka kalau seperti itu dianggap menemukan satu rakaat. Kalau tidak menemukan sekadar satu bacaan subhanallah atau tumakninah, maka kalau seperti itu dia dianggap tidak menemukan satu rakaat. Itu kaedahnya seperti itu. Lah seringkali biasanya awak dhewe niku wis gak ngurusi. Iki imam masih wis jenget ngadeg nang teko rukuke menuju itidal, ya anggapane orang-orang itu ya wis wayahe rukuk ya wis rukuk ae, dan itu pada anggapan orang-orang itu dianggap napa mendapatkan satu rakaat. Lagi ya perlu ada solusi. Ada praktek betul nih. Itu soal sering banget ini. Ini permasalahan yang benar-benar waqi'iyah. Coba kita praktekkan. Ini praktek. Ayo Pak Kacong. Ini aneh gitu. Praktek ubudiyah. Satunya lagi mana? Kawannya Pak Kacong mana? Konjone Pak Kacong. Ibaratnya ayo monggo kita praktekkan. Madepin nang syutingan no. Nggih saya mohon wis. Jadi semisal ngeten. Nggih.
niki imamnya Pak Kacong posisi sudah rukuk. Lah, kemudian si makmum baru selesai takbir Allahu Akbar. Baru mboten si makmum dulu. Santai. Si makmum baru selesai takbir Allahu Akbar, bareng nggih. Niki si makmum mau rukuk, si imam langsung berdiri. Coba bareng-bareng. 1 2 3. Lah, yang sering kan seperti itu nggih. Jadi papasan seperti itu. Ini bagaimana hukumnya? Maka didakwakan kalau pendapat yang kuat dari kalangan madhab Syafi'iyah mengatakan dianggap menemukan satu rakaat ketika si makmum itu sempat menemukan rukuknya imam sekadar subhanallah, sekadar tumakninah, yaitu sekadar subhanallah. Subhanallah ini di durasi kira-kira ya 1 detik atau bahkan ya sementok 2 detik. Dan yang perlu digarisbawahi, dikatakan menemukan menurut sebagian ulama, sing penting ini kita lanjutkan. Sing penting imam ini belum sampai terlepas daripada aqallir ruku. Kalau tak melok ngadeg kae. Agak nutut sini kae. Aqallir ruku itu yang penting imam itu belum terlepas daripada tangannya. Lah, maksimal begini. Lah, itu maksimal paling minimnya. Lah, ini maksimal paling minimnya imam itu rukuk. Pokoknya selagi imam itu masih seperti ini, tidak terlepas dari ini, maka dianggap masih menemukan rukuknya imam. Tapi kalau sudah lepas, artinya tangannya imam sudah tidak bisa menjangkau napa niki lututnya, berarti memang imam itu sudah terlepas daripada rukuknya, berarti gak dianggap menemukan. Pun dados kesimpulannya ngoten. Sehingga yang terjadi sampun monggo katuran lenggah. Sehingga kesimpulannya yang sering terjadi di masyarakat bahwa imamnya itu wis terlepas daripada aqallir ruku, tapi sik panggah maksa ruku. Lah itu yang kurang tepat. Tapi kalau wingi nembe bahas itu, ini kalau sekedar menawarkan mawon, biar sifatnya memang jadi solusi. Biar sifatnya memang ini menjadi solusi di kalangan para masyarakat, bahwa ngeten di dalam kitab Majmu' teng mriki dingendikaaken. Iki kaul ruwingan banget dan menggah kula memang penting. Teng mriki dingendikaaken di dalam kitab Majmu'nya, teng mriki dingendikaaken bahwa menurut satu pendapat, tapi ini di luar madhab nggih. Ada yang mengatakan pokoknya menemukan imam di dalam posisi iktidal, lah sepenak atau menemukan imam dalam posisi iktidal iku masih dianggap menemukan 1 rakaat. Tapi ini sudah madhab lain, madhabnya kalangan Hanafiyah. Cara bahasane teng mriki teng Majmu' juz 4 niki teng mriki dingendikaken far'un dzakarna annahu idzalam yudrik al masbuku ar-ruku'a la tuhsabu lahu ar-rak'ah indana wa bihi qala jumhurul ulama. Tapi wa qala Zufar, Imam Zufar niki dari golongan Hanafiyah. Beliau mengatakan tuhsabu ay ar-rak'ah in adrakahu fil i'tidali. Jadi menurut satu pendapat ini, dan ini sifatnya buat solusi mawon nih, buat solusi mawon. Mungkin kita dulu pas waktu belum tahu hukum, yo akeh sering maksa model koyo ngene iki. Mas yo imamis posisi sudah terlepas daripada aqallir rukuk, si awak dhewe sik maksa rukuk. Maka kalau seperti itu kita mengikuti pendapat daripada kalangan Hanafiyah yakni Imam Zufar. Beliau mengatakan masih nemonine atau menemukan imam tidak di dalam rukuk tapi di dalam i'tidal, itu sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Tapi tetap nggih awak dhewe jangan gampang-gampang pindah. Umpama toh kejadian ya kita terpaksa mengikuti pendapat daripada Imam Zufar. Jadi niku sekaligus jawaban sekaligus solusinya
damel si Sa'il, karena memang ini kalau anggap penting banget soalnya dan sering kejadian. Bon, pripun? Sa'il utawi saking lintune masih membahas tentang ini. Monggo. Sa'ilnya pripun? Sampun? Masih melanjutkan sedikit. Masih tentang ini. Iya. Nggih. Ketika kondisi itu terjadi pada makmum muafik, jadi dia dari awal sudah ikut imam, sudah selesai Fatihahnya, tapi karena imamnya terlalu cepat bangun dari ruku, sehingga dia selip dengan imamnya. Jadi hampir sama kayak Pak Tain, cuma ini makmum muafik, bukan makmum masbuk. Nah itu nanti kalau dalam Syafi'iyah dihitung ketinggalan 1 rakaat apa enggak? Berarti begini, ini yang ditanyakan adalah ketika makmumnya itu makmum yang muafik, tapi selip gara-gara mbuh ngowo ta imami semisal terlalu cepat sehingga baru selesai baca Fatihah ya toh, terus kemudian imamnya ruku dan makmum masih baru mau ruku, ternyata imamis banter langsung ngadeg, maka apakah itu dianggap tidak menemukan rakaat ataukah tidak? Jawabannya kan sampun, seperti halnya yang tengeriki, seperti halnya yang terakhir wau loh, bahwa kalau kharaja bil masbuk yakni al muwafiq, kalau al muwafiq itu nanti yutafaru lahu salah satu arkanin, jadi enggak dihitung sebagai ketinggalan, mboten, sama sekali mboten, karena memang dia muwafiq dari awal, ngoten loh. Jadi tidak dianggap ketinggalan 1 rakaat gara-gara dia tidak menemukan rukuknya imam, karena posisi dia itu muwafiq bukan masbuk. Ngoten. Pun nggih. Sama jelas nggih. Mboten, kalau ini kan yang ditanyakan Cak Andi loh nggih. Ini kan muwafiq. Kalau muwafiq enggak dianggap sebagai ketinggalan 1 rakaat, mboten, karena memang dia sudah muwafiq, sudah ikut dari awal. Ngoten loh. Beda dengan yang masbuk. Sampun tentang pertanyaan ini sampun? Nggih, monggo menawi wonten pertanyaan lintu. Titipan. MUI. Pertanyaan ke masalah yang niki wau lho. Halnya Masih kelebihan apa? Kebanteran, makmumnya kebanteran nggih. Disunahkan untuk kembali. Lah kadang kita itu sering waktu Jumatan kan tengane nang jobo gak patek krungu. Tiba-tiba itu imam ya kadang mic-nya kan di sini. At-tahiyatul iku moro-moro assalamualaikum. Makmum nang jobo pikire salam. Itu salam-salam. Padahal imamnya sing dikarep niku at-tahiyatul. Rada ono suarane rada gak rada ono suarane rada. Lah niku kadung salam. Apa jek sunah balik napa jek wis buyar ae disiki imam. Lah gitu. Langsung buyar, apakah itu nanti juga sah Jumatannya? Yeah. Intinya ini berarti yang ditanyakan adalah mendahulu, bahasanya ngeten, dia itu intinya salam tapi menyangka dasarnya dia salam itu bukan karena menyengaja untuk takodum kan seperti itu nggih, tapi menyangka bahwa seolah-olah terdengar imamnya itu sudah salam, berarti dia tidak sengaja benar-benar sengaja membaca salam sinkrono apa atau apa, tapi gara-gara menyangka bahwa imamnya itu sudah membaca salam sehingga dia membaca salam terus marengono kok ternyata imam bukan assalamualaikum, ternyata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, gagal paham. Maka kalau seperti itu jawabannya nggak jelas, dia sholatnya tidak bisa dianggap selesai, karena memang statusnya dia itu menyangka bahwa imamnya seolah-olah sudah mengucapkan salam padahal ternyata belum. Beda halnya kalau memang dia sengaja untuk mufarokoh, karena seperti yang kita ketahui bahwa
dalam sholat Jumatan itu yang diwajibkan untuk bermakmum kepada imam hanyalah 1 rakaat secara utuh. Jadi semisal mangi wis 1 rakaat full melok imam, rakaat kedua masih ikut, tapi kok pas wae salam aja kok aku goboh tenan ora kanti wisan ngenteni imame. Akhirnya wis mufarokoh, niat mufarokoh toko imam kemudian salam dhisik. Maka kalau seperti itu sah dan sholatnya selesai, tapi syaratnya dia niat mufarokoh. Kalau nggak ada niat mufarokoh belum bisa. Ngaten loh. Solusinya ya berarti tetap melanjutkan mutabaahnya terhadap si imam itu tadi. Nggih. Karena memang salamnya nggak dianggap dalam hal ini. Ya sing penting aja ngomong ngono rek. Sing penting jangan sampai ada terucap waduh ternyata keliru seperti itu. Oh niku ngoten nggih. Dadi lek pancen gopoh tenanan, ya wis itu tadi solusinya mufarokoh. Karena memang syaratnya memang cuma 1 rakaat full itu yang diwajibkan dalam bermakmum kepada imam pada waktu Jumatan. Kenapa? Kalau sudah berpindah tempat kan sama dengan hadis Dzulqarnain nggih, hadisnya Dzulqarnain itu. Kadang rayaan sego. Lah itu nanti dianggap kalau sama dengan pembahasan mubtilat kemarin, itu sudah dianggap lama tawil yang fasal fasal yang tawil atau tidak kan seperti itu. Kalau masih fasalnya dianggap sedikit, masih berjalan saja ya, maka langsung melanjutkan. Kan kemarin niku nggih sampun dibahas pada bab mubtilatnya. Niki lebih spesifiknya ibaratnya jawaban. Asli ini niki pertanyaannya pun mantun wingi pas gak sawir balik. Kira-kira ngono kira-kira. Kalau wingi kemarin pada bab jamaah, bab salam mungkin. Niku dalam Fathul Mu'innya sudah ada bahasa walau dhannal ma'mumu salamal imami, ketika seorang makmum itu menduga, mengira bahwa imamnya itu salam, mbuh krungu piye dikira salam kowe. Fasallama, akhirnya makmumnya ikut salam. Fabana khilafu dhannihi, ternyata salah dugaannya. Assalam, wah salam nih, ternyata bukan salam itu. Maka bagaimana? Sallama ma'ahu wala sujuda, maka dia tetap berada di dalam sholatnya dan dia nanti wajib harus salam bersama dengan imam dan tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Itu begitu. Fabana khilafu dhannihi sallama ay sallama ma'ahu ma'al imam. Wassalamul madhkur wajibun li adamil i'tidadi bis salamil awal. Kenapa kok makmum yang mengira bahwa imamnya itu sudah salam kemudian dia salam tetap wajib salam bersama dengan imam? Karena salamnya makmum yang pertama tadi itu tidak dianggap, karena itu berdasarkan dugaan yang salah. Niku ngoten, niku Fathul Mu'innya ada. Pun monggo pertanyaan yang lain atau yang kurang paham monggo. Masih ada waktu 13 menit. 3 menit saya wis takon. Wah, monggo Pak Kacong. Ini mungkin yang lain sudah tahu. Nggih. Saya yang tidak tahu. Dari dulu saya memang tidak tahu ini. Jari-jari dok Pak. Nggih. Statusnya imam itu katanya nanggung makmum. Maksudnya gimana itu Pak? Statusnya imam nanggung makmum semuanya itu loh Pak. Pak, gimana? Maksudnya gimana? Saya tidak paham itu. Nanggung, iya, maksudnya lah iya, butuh keterangan maksudnya nanggung makmum itu gimana maksudnya? Nggih. Aslinya masalah imam dianggap sebagai nanggung terhadap makmumnya itu sudah sering kali dibahas di awal-awal di juz 1.
kiranya perlu diwangsuli malih napa Pak Kacang matlaah dhewe kira-kira iki. Mungkin. Lah iya. Artinya begini, memang banyak dalam praktek-praktek itu untuk membuktikan bahwa yang namanya imam itu menanggung terhadap napa? Si makmumnya. Sing paling ya, yang sesuai dengan pembahasan kita ya dalam hal ini adalah tentang Fatihah. Tentang Fatihahnya, tentang masbuknya, dia karena ketinggalan akhirnya kewajiban dia melaksanakan sing jenengi membaca Fatihah itu sudah langsung walaupun belum selesai langsung ditanggung oleh imam. Ini bahasa menanggung itu satu contohnya seperti itu. Monggo Pak Kacang nopo? Ini dianggap sampai menanggung dosa barang ngoten ta? Bek menawa iso nanggung dosa barang ngoten. Ya koyo ngono, Pak. Nggih. Selama ini saya tahu. Oh, nggih. Berarti Berarti ndak enak tadi imam ki ngono lho, Pak. Wah. Cilan. Betul sampai seperti itu. Artinya memang dalam hal ini cuma Fatihah dan beberapa praktek yang sudah disebutkan dalam juz 1. Ora enak lek sampai nanggung dosa mboten ada. Yap. Enak Itu satu. Nggih. Yang nomor 2 apa Mang? Pak Kacang juga Gus, nih. Salat apa? Salat nisfu Sa'ban katanya. Oh, salat nisfu Sya'ban. Katanya Gus Tanjil ini loh. Ya ngomong ngono. Wah, udah tahu ngamalno aku. Ini berarti di luar konteks ya. Kalau di luar konteks itu nanti rada akhir ya. Mungkin ada Oh, teman-teman iya, yang iya. masih satu konteks Nanti- dalam pembahasan ini. Balik tanggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan makmum nyalip wau lho. Iku kan enten napa hadis ya sing kepala kaji diganti kepala napa niku? Babing ya. Lah niku rukuk wau sudah mendahului, terus imam juga rukuk, terus makmum itidal duluan juga, tapi kemudian imam menututi itidal katanya belum disebut mendahului karena belum satu full ya. Makmum rokok Nggih. disusul imam rokok masih nututi sama-sama tumak nina. Nggih. Kemudian makmum itidal, imam juga nututi itidal, katanya belum meninggal, belum mendahului ya. Nggih. Nah, niku sing kaitannya dengan hadis Nabi niku yang apa itu? Matur suwun. Ngeten. Kalau masalah dari hadis nabinya niku kan ngeten. Ini yang mengatakan yang masuknya nanti ketika sudah mendahului secara satu rukun secara sempurna. Karena kan tengeriki kalau hadis yang pertama la tubadiru al imam idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jangan sesekali mendahului imam. Apabila imam melaksanakan takbir maka hendaknya kalian semua takbir. Apabila imam rukuk hendaknya kalian rukuk. Kemudian masalah hadis yang sangat menakutkan ini tadi nggih. Masalah mendahului imam nih. Ini diriwayatkan oleh Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla ra'sil imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'ala suratahu surata himarin. Tengerikan dingendikaken kan ngoten. Jadi apakah orang yang mendahului, orang yang mengangkat kepalanya sebelum mengangkat kepalanya imam itu tidak takut dia bahwa Allah Ta'ala akan merubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai. Dari hadis ini kalau tasik iling singen tasik pas wancine mondok niku Mbah Yaidin niku nemen duka nelek wonten makmum disii imami. Sing sering niku kan biasanya Mbah Yaidin rauh pas waktu Jumatan. Niku bener-bener ngontrol mirsani dumateng para-para santri ini dipirsani. Pada waktu niku kejadian wonten lare salah setunggale lare santri
sering mendahului gerakannya imam. Ba'da sholat, ba'da salam langsung ditimbali kalian Mbah Yaidin, langsung didukan-dukani. Mek gur gara-gara mendahului perihal beberapa napa namine rukun yang terjadi. Adapun masalah itu tadi nggih, pertanyaan dari sailnya. Lalu bagaimana kalau disambungkan dengan napa ketika makmumnya itu mendahului tapi tidak sampai satu rukun. Bahasanya ba'da ruknin, cuma sebagian rukun. Teng mriki seperti yang di atasnya dalam kitab I'anah niku teng atase. Qauluhu bi tamami ruknin yufhamu minhu annat taqadduma bi ba'di ruknin ka'an raka'a qoblal imami walahiqahu al imamu fir ruku'i la yahrumu wa innama yukrahu wa huwa kadzalika inda Ibnu Hajar. Jadi kalau ada si makmum itu mendahului terhadap imamnya cuma dalam sebagian, tidak dalam satu rukun secara sempurna, prakteknya adalah si makmum itu rukuk terlebih dahulu, kemudian belum sampai selesai daripada rukuknya, belum langsung ngadeg tapi imamnya langsung rukuk juga, berarti bertemu dalam rukuk. Maka kalau seperti itu menurutnya Imam Ibnu Hajar tidak haram tapi hanya sekedar makruh. Tapi dilanjutkan walladzi fil muhni wan nihayah innas sabqa bi ba'di ruknin kasabqi bihi tamman ahdan minal hadisi al ati. Menurut sebagian pendapat ulama diambil dalam kitab Muhni dan juga kitab Nihayah bahwa mendahului sebagian rukun saja itu juga dianggap haram karena mengambil daripada hadis masalah itu tadi, masalah mengangkat kepala sebelum si imam mengangkat kepala. Berarti ini kan as-sabqu bi ba'di ruknin itu juga dianggap haram menurut satu pendapat. Tapi kalau satu pendapat Imam Ibnu Hajar itu hanya sekedar makruh mboten sampai haram. Pun, terus memang khilaf kalau dihubungkan dengan hadis itu tadi hukumnya khilaf, memang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan cuma sekedar makruh. Niku ngoten. Sampun nggih, jelas nggih. Napa bahasa nisfu Sa'ban? Masih ada pertanyaan yang lain napa mboten? Ada. Ada. Saya banyak. Wah. Sangu Mbak nih. Sangu. Anu yang sujud terakhir sholat itu loh, sing lama itu loh. Kan ada itu sujud itu. Terakhir kate mari sembahyang. Ya apa sih? Kati salam. Tahiyat akhir. Hah? Ya apa? Kati tahiyat akhir. Gantian ta lah ngomong kabeh gopo aku. Yo. Sujud kate tahiyat akhir. Itu biasanya lama. Ada anu sing lama iku gaya tok ngono-ngono iku. Terus makmume wis ngadeg kuwi apa? Hah? Makmume wis anu gak telaten wis karo apa sujud apa maca apa wis apa jenenge? Bangun dari sujud cangeli rek. Iki sapa sing salah ngono ku, Pak? Gak takon batal ndak sapa sing salah ngono iku ngono lho. Hah? Matur suwun. Intinya berarti yang ditanya niki masalah memperpanjang, masalah mendahului nih. Gara-gara imam itu suwen. Ya apa, Jin? Ya semuanya ya, Pak. Engko siji salah sapa, engko ngono ku melok-melok ya apa dadine ngono, kejadiane ya apa? Urusane ya apa engko ngono lho. Sisan wis. Yang diwaca apa sih sujud sing ngono-ngono iku gak ero aku. Pun intine niku kan ngeten nggih. Masalah menjadi imam. Data seperti sing dingendikaken yang namanya imam itu harus mempercepat terhadap sholatnya, tapi dengan sekira tidak sampai membuat cacat terhadap sunnah-sunnahnya.
Terus imam harus cepat, tapi jangan sampai membuat cacat terhadap sunnah-sunnahnya. Contohnya ruku'e sujute dipercepat, tapi ojo sampai subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimnya cuma 1 kali. Ya tetap subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim bihamdinya itu tetap 3 kali. Itu batasan mempercepat yang paling minim. Bon, itu yang pertama. Dan juga imam itu jangan sampai memperlama sholatnya, baik itu di dalam bacaan, ruku ataupun sujud. Sehingga tatkala ada seorang imam yang memperlama terhadap sujudnya, terhadap rukuknya, itu nanti hukumnya bisa menjadi haram kalau memang makmumnya itu bukan makmum al-mahsurin ar-rodin, bahasanya ngoten. Kalau bahasanya niku, kalau makmumnya itu banyak yang tidak rela dengan dia memperlama seperti itu. Kalau dalam contoh-contoh kitab-kitab yang dalam kitab Fathul Min, Fathul Qorib niku membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim bihamdi sampai 11 kali. Sampai 7 kali, sampai 11 kali. Maka itu tidak disunnahkan, bahkan bisa haram kalau itu bisa membuat orang-orang itu tidak rela. Sehingga kalau masalah mendahuluinya, nah, iki kok sing ditakokno sing salah sopo? Imame sing kesuwen, apa makmume sing gak kanti? Ini kan pada zaman dahulu kan nggih sami juga sudah masalah dalam hal ini memang pernah terjadi di kalangan sahabat. Jadi ceritane ada salah satu sahabat, kalau nggak salah ini Sayyidina Abu Bakar, ngimami salat subuh lek mboten salah. Atau salat napa nggih? Salat subuh lek mboten kelintu. Sing diwaca surat panjang napa surat Al-Baqarah. Sahabat sing zaman biyen ya seneng-seneng ae maca Quran. Lah ada 2 makmum, salah satu makmum itu enggak rela. Iki sing diwaca Al-Baqarah, aku selok kerja, aku selok ngene. Akhirnya dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Dan ternyata yang disalahkan adalah yang memperpanjang dan memperlama sholatnya itu tadi, dia imam. Ini dua-duanya sama-sama geger sadurunge sowan nang Kanjeng Nabi iki padha-padha geger. Kon niku sholat kok diperpanjang, sing sijine ngilokno pisan. Lah wong kon sholat kok gak seneng. Wong sholat iku ibadah. Akhirnya lapor nang Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi yang dibela adalah makmumnya itu tadi. Jangan sampai yang namanya sholat itu diperlama kalau posisi jadi imam, sholatnya disowe-sowe, dihusuk-husuk. Barang sholat dewe patas. Kan enggak seperti itu harusnya. Kalau posisinya lagi jadi imam, ya sekadarnya saja. Jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lama. Tapi lek sholat dewe, maca khataman Quran lu monggo. Ora masalah. Sujud sampai ndase benjut lu monggo. Pun niku ngoten. Jadi tetap nanti yang bahasane ya gak salah-salahan ngoten. Bahasane gak salah-salahan mon, podo pembenaran semuanya mawon. Artinya yang paling pertama yang harus dibenarkan adalah jangan sampai imamnya itu memperpanjang durasi di dalam sholat melebihi kesunahan-kesunahan yang telah disyariatkan. Oh, bisa roe kandel. Ben pantes. Oh. Bayanter, pes. Oh, niku ngoten. Kesimpulannya ngoten. Ada teman adik. Intinya ngeten lah. Orang-orang yang bertugas jadi imam itu harus tahu kondisi. Jangan karena dia jadi imam kok jadi Cak Syukron wae niku. Amplope kandel, sujudnya sowe. Bacaan sujudnya baca tasbih lebih dari 3 kali, itu nggak boleh. Ya meskipun kalau secara fikih baca tasbih itu ya boleh lebih 3 kali, 11 kali boleh, bahkan baik. Baik itu kalau untuk individual, karena urusannya ya individual. Tapi kalau urusannya jadi imam itu urusannya jadi urusan banyak orang gitu loh. Nah, urusannya umat ini. Maka juga harus dilihat dulu kondisi orang-orang yang di belakang itu. Maka secara fikih itu memberikan batas, memberikan ruang untuk orang yang jadi imam itu ada batas-batasnya. Kalau misalkan baca tasbih pas rukuk sujud itu maksimal 3.
Kalau 3 itu makmum nggak bisa menawar. Misalkan bacaan tasbihnya itu cuma 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makmumnya tetap merasa lama. Sawiman. Nggak bisa. Kok lama sekali imamnya ini? Nggak bisa. Karena itu sudah syariatnya, batasnya boleh